Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangka silaturahmi dan juga thalabul ilmu. Para hadirin yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, bahwasanya sedikit cerita tentang keluarga Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub itu memiliki 4 istri. Istri yang pertama memiliki 5 anak, istri yang kedua memiliki 2 anak, istri yang ketiga memiliki 2 anak, dan istri yang keempat memiliki 2 anak. Untuk istri yang kedua yang perlu kita bahas di sini memiliki 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Dalam sebuah cerita, dari 11 anak tersebut yang paling disayang adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi di suatu malam ada 11 bintang yang selalu bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cerita kepada baginda, "Hei ayahku, tadi malam saya bermimpi bahwa ada 11 bintang yang sujud kepadaku. Apa itu artinya, ayah?" Ayahnya menjawab, Yusuf, jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena itu merupakan kehendak Allah yang suatu saat Anda akan dipilih Allah menjadi Nabi Allah. Dan pada suatu saat dari saudara-saudara Nabi Yusuf mengetahui hal itu, Nabi Yusuf merupakan saudara yang paling disayang oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Sehingga saudara-saudara memiliki sifat iri, dengki, serai sebagai wujud manusia biasa yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Makanya dari saudara-saudara Nabi Yusuf memiliki keinginan, terutama dari istri pertama Nabi Yakub, yaitu ingin membunuh Yusuf alaihissalam. Namun dalam sebuah cerita, kalau membunuh tidak tega, maka dalam suatu saat saudara-saudara Nabi Yusuf meminta kepada ayahandanya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain bersama. Main di padang, berlari ke sana kemari, tetapi memiliki tujuan tertentu. Yang suatu saat sudah tepat pada waktunya, maka keirian, kedengkian, keserakahan itu muncul di saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga pada saat yang telah ditentukan oleh saudara-saudaranya itu, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Nah, setelah dimasukkan di dalam sumur, kemudian saudara-saudaranya itu pulang, bercerita kepada ayahandanya bahwasanya Nabi Yusuf itu ditelan, diterka, dirobek oleh serigala-serigala dengan bukti pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri darah itu. Namun ayahandanya Nabi Yusuf tidak percaya dengan itu, karena Nabi Yakub mengetahui rencana dari anak-anaknya yang lain. Sehingga pada suatu saat ada kafilah. Dalam perjalanannya mampir di suatu tempat, di situ ada sumur, di mana tempat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu. Karena menginginkan yang namanya air di sumur itu, maka kafilah itu mengambil air. Tapi apa yang didapat adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, diangkatlah Nabi Yusuf ke daratan oleh kafilah tersebut,
kafilah tersebut bertanya, wah ini merupakan konsep besar, memiliki nilai yang besar, karena Nabi Yusuf memiliki paras yang ganteng. Kegantengannya Nabi Yusuf, di saat ada orang ketemu Nabi Yusuf, entah itu orang jelek seperti apapun, kalau bersama Nabi Yusuf, orang jelek itu akan menjadi ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Beda dengan zaman sekarang. Kalau orang ganteng ketemu orang yang gak ganteng seperti kita, gantengnya dia tambah, tetapi kita semakin jelek karena tersaingi dengan kegantengan. Nah, kegantengan kesalahan Nabi Yusuf itu adalah 1/4 dari kegantengan yang ada di dunia ini. Yang setengahnya itu diberikan kepada Nabi Muhammad, yang 1/4-nya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang 1/4-nya diberikan semua manusia yang ada di dunia ini. Dengan pertimbangan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, para khalifah tersebut menjualnya. Kepada siapa? Dibawa ke Mesir, dijual di sana pada raja tertentu. Nah, disitulah dijual sebagai budak. Di mana? Di keluarga Yulaikha. Karena dengan pergantengannya itu, Yulaikha itu telah merawatnya dari kecil sampai dengan remaja, sampai bahkan dengan dewasa. Kegantengan Nabi Yusuf semakin bertambah, sehingga Yulaikha sendiri terpana, terpaku, kesengsem dengan ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh sebab itu, ini bagaimana yang baru kita ambil. Cerita sedikit tentang kegantengan Nabi Yusuf. Ternyata yang namanya kesombongan, yang namanya iri dengki serai itu sudah ada dari dulu, tidak hanya sekarang saja. Dari dulu sudah ada. Contohnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam perjalanannya, karena kegantengannya, karena ketampanannya, bahkan banyak perempuan yang tergoda. Banyak perempuan yang terpana dengan kegantengannya sampai suatu saat ada sebuah cerita melihat Nabi Yusuf alaihissalam jalan, perempuan tersebut mengupas sebuah pohon, mengupas buah-buahan sampai tidak terasa karena wajahnya teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak hanya sekedar ganteng wajahnya, tidak hanya sekedar tampan, tetapi perilakunya, sikapnya yang menjadi cerminan pada masa waktu itu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya dan tidak akan habis kalau kita bercerita tentang kesolehan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau hanya sekedar 1 kali, 2 kali tidak akan selesai. Karena perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam sangat luar biasa. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam itu diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwasanya Nabi Yusuf menjadi suri teladan kebagusan ketampanan daripada umat manusia. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah sedikit tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam sampai ketemu Yulaikha. Untuk selanjutnya, bagaimana pertemuan, bagaimana selanjutnya kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Yulaikha, pastinya kita tidak akan mengetahui. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Dan pastinya masih banyak kekurangan. Itu bukan berarti karena kehendak Allah, tapi karena kebijikan dan karena kekurangan
apa yang saya miliki. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.